Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri sekalian, yang terhormat pembicara 1, 2, dan 3 dari tim kontra, serta teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Bella Yunelita dari Seman 111 Jakarta. Di sini bertugas sebagai pembicara 1 dari tim pro dengan Mosi. Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga olimpiade. Sekali lagi saya ulangi, Dewan ini menyesalkan masuknya e-sport sebagai cabang olahraga olimpiade. Izinkan saya untuk mendefinisikan apa itu e-sport. E-sport adalah olahraga yang dilakukan melalui media elektronik, di mana olahraga ini dilakukan melalui media elektronik seperti komputer, handphone, dan lain sebagainya. Dan barometer yang saya berikan pada perdebatan kali ini adalah kesehatan tubuh dan mental, serta batasan umur untuk mengikuti kompetisi atau olimpiade e-sport tersebut. Dan dikutip dari Faisal3hadi.blog, banyak sekali dampak negatif dari e-sport tersebut atau video game. Yang pertama saya jelaskan adalah dari segi sosial, di mana dapat membentuk karakter seorang anak, yaitu antisosial atau ansos, biasa disebut ansos, di mana anak-anak bermain video game hanya di rumah saja dan tidak bersosialisasi dengan anak seumurannya, membentuk pribadi yang tidak percaya diri atau bahkan pemalu. Lalu dari segi keuangan, yang pertama dapat menyebabkan pemborosan. Kenapa menyebabkan pemborosan? Karena mereka harus memfasilitasi game mereka, seperti membeli skin, diamond, atau bahkan membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk game mereka seperti komputer yang bagus atau headphone atau yang lain. Atau untuk anak-anak tersendiri yang tidak dapat memfasilitasi, itu dapat pergi ke warnet setiap waktu dan menghabiskan banyak uang. Yang kedua dapat menyebabkan ketidakjujuran. Karena untuk membeli atau memfasilitasi game mereka atau mengikuti suatu olimpiade yang membutuhkan uang, seseorang anak yang belum mempunyai penghasilan sendiri dapat melakukan korupsi atau berbohong kepada orang tuanya demi mendapatkan banyak uang untuk memfasilitasi game mereka tersebut. Lalu selanjutnya dari segi waktu. Dari segi waktu pun dapat mempengaruhi prestasi akademik anak-anak, di mana kita ketahui bahwa bermain video game dalam satu kali pertandingan itu dapat memakan waktu 1 sampai 2 jam atau bahkan lebih. Di mana waktu tersebut dapat mempengaruhi cara belajar mereka dan mempengaruhi prestasi atau nilai akademik mereka di sekolah. Untuk orang dewasa dapat mempengaruhi produktivitas di tempat kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa video game atau e-sport tersebut dapat memiliki sifat kecanduan seorang. Jadi orang-orang tersebut dapat memainkan game tersebut sampai larut malam dan kebesokannya terlambat masuk kerja dan mempengaruhi produktivitas kerja mereka. Lalu yang paling penting dari segi jasmani, di mana anak-anak atau orang-orang yang bermain video game atau e-sport dapat menurun kesehatan tubuhnya akibat terlalu lama duduk atau bahkan mereka lupa waktu untuk makan dan bisa menimbulkan penyakit minus karena radiasi monitor cahaya dari handphone atau komputer tersebut, atau bahkan bisa menyebabkan penyakit stroke, serangan jantung, atau penyakit tulang punggung, di mana orang-orang yang sudah menurun kesehatannya, orang-orang yang bermain video game dapat menggunakan obat-obat stimulan untuk menjaga kesehatan mereka, di mana obat stimulan jika dikonsumsi berlebihan berdampak negatif. Lalu yang terakhir dari dampak psikologi. Yang pertama adalah gangguan mental, di mana dalam adegan game online banyak mengajarkan kekerasan yang akan mempengaruhi alam bawah sadar mereka sehingga mereka dapat bersifat agresif dan dapat menghambat proses pendewasaan diri. Sekali lagi saya ulangi, dapat menghambat proses pendewasaan diri. Seseorang bermain video game berlebihan, tidak ingat dengan waktu, bahkan tidak ingat dengan dunia nyatanya, tidak bersosialisasi dengan anak seumurannya, dan menyebabkan kepercayaan diri mereka menurun atau dapat bersifat manja
Lalu di sini dampak negatifnya adalah bermain curang karena tidak adanya pengawasan atau organisasi yang jelas atau peraturan olimpiade yang tidak jelas, maka dapat menimbulkan kecurangan dalam kompetisi tersebut, atau bahkan dapat berdampak korupsi untuk orang-orang yang mengikuti olimpiade atau panitia-panitia olimpiade yang hanya menginginkan uang para pendaftar dan dengan aturan-aturan yang tidak jelas karena mereka hanya ingin menginginkan uangnya saja. Faktanya di sini dikutip dari kompas.com bahwa sebuah rumah sakit di Jawa Barat dapat menangani 100 pasien kecanduan video game dari bulan Januari hingga November 2019 tadi, di mana dokter mengatakan bahwa handphone mereka harus ada selalu di sebelah mereka karena mereka dapat berkeringat berlebihan jika tidak melihat handphone mereka. Lalu ada saudara kecanduan, di mana dia tinggal bersama neneknya yang harus mengeluarkan uang 27.000 untuk membeli pulsa AN per hari. Itu adalah uang yang sangat besar. Lalu solusi kita di sini adalah mengoptimalisasi peraturan olimpiade dan pengawasan yang dibuat dan atau organisasi yang harus memayungi e-sport tersebut untuk membuat aturan-aturan jelas atau bahkan batasan umur agar tidak kecolongan lagi. Sekian pendapat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.